Bahkan ada juga kisah ini, mungkin kisah lelucon atau apa. Dia mendengar dari seorang ustadz berceramah, salah satu tanda malam Lailatul Qadar adalah tiba-tiba air berubah menjadi beku. Nah, kemudian orang ini tiba-tiba masuk rumah. Dia minum di ceretnya itu. Dia minum, tiba-tiba tidak bisa keluar airnya. Dia langsung berdoa, ya Allah, macamlah doanya. Tahu-tahunya bukannya air yang beku, tapi yang di dalamnya itu ada ubi. Maka bacalah doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa anni. Doa ini sangat singkat, sangat ringkas, dan maknanya siang harinya keadaan cuaca tidak panas dan tidak begitu dingin. Nah, itu adalah salah satu tanda adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimanapun berada, subscribernya Solihin Syahro ini, alhamdulillah wa syukurlah, sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini, di mana di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah tempat diturunkannya malam Lailatul Qadar, di mana pada malam Lailatul Qadar ini, inilah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Karena di sini keistimewaannya sangat luar biasa. Fadilah yang terkandung di dalam malam Lailatul Qadar ini sangat besar sekali. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qadar dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin, yaitu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Masya Allah, satu malam kita beribadah di malam Lailatul Qadar ini, pahalanya seperti orang beribadah 1000 bulan. Ini sangat luar biasa keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimanapun berada, kita harus perlu menyiapkan diri kita untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar ini. Dan banyak juga kita baca dalam kitab-kitab bahwasanya ada tanda-tanda tertentu, ada tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Di antaranya di 10 terakhir di malam Lailatul Qadar ini adalah malam-malam ganjil, ya, tanggal 21, 23, 27, 29. Nah, ini malam-malam yang ganjil ini kita sangat dianjurkan untuk menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Tapi jangan terbalik. Kita hanya beribadah pada tanggal 21, pada malam-malam ganjil. Malam-malam yang lain tidak kita pergunakan untuk beribadah. Itu adalah salah satu cara yang salah. Pada 10 terakhir bulan Ramadan ini, mari pergunakan untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Karena malam ini adalah malam tempat diturunkannya malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahimakumullah dimanapun berada. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, seandainya saya menemukan malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang saya baca kalau saya menemukan malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul fa'fu anni. Maka bacalah doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul fa'fu anni. Doa ini sangat singkat, sangat ringkas, dan maknanya sangat padat. Maknanya adalah Allahumma innaka, ya Allah,
Allahumma innaka afun, ya Allah sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbu af, dan Engkau sangat senang memberi ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah segala dosa-dosaku. Doa ini sangat ringkas sekali, sangat padat maknanya, dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca doa ini kalau kita menemukan malam Lailatul Qadar, terutama pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Perbanyak doa ini. Kita tidak tahu apakah tanggal 21 dia turun malam Lailatul Qadar, ataukah tanggal 23, ataukah tanggal 27, atau tanggal 29, kita tidak tahu. Maka pada 10 terakhir bulan Ramadan ini, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afun tuhibbu fa'fu anni. Maka perbanyaklah membaca doa ini, karena doa ini adalah sangat ringkas, sangat padat maknanya. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dimanapun berada, malam Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, pada malam Lailatul Qadar itu langit tampak terang dan udara tidak panas dan tidak dingin, dan bintang-bintang juga tidak nampak. Ini salah satu tanda malam Lailatul Qadar, dan hujan juga tidak ada. Dan pada siang harinya keadaan cuaca tidak panas dan tidak begitu dingin. Nah, itu adalah salah satu tanda adanya malam Lailatul Qadar. Dan banyak juga tanda-tanda yang lain, seperti kita melihat tiba-tiba ada pohon sedang sujud, air tiba-tiba membeku. Nah, ini adalah salah satu tanda terjadinya malam Lailatul Qadar. Itu diberikan kepada hamba Allah yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada juga kisah ini, mungkin kisah lelucon atau apa. Dia mendengar dari seorang ustadz berceramah, salah satu tanda malam Lailatul Qadar adalah tiba-tiba air berubah menjadi beku. Nah, kemudian orang ini tiba-tiba masuk rumah, dia minum di ceretnya itu, dia minum, tiba-tiba tidak bisa keluar airnya, dia langsung berdoa, ya Allah, macamlah doanya. Tahu-tahunya bukannya air yang beku, tapi yang di dalamnya itu ada ubi, ada singkong di situ. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini cerita, apakah betul atau bagaimana, ini pernah saya dengar dari teman-teman yang lain. Ya Bapak Ibu dimanapun berada, intinya malam Lailatul Qadar ini, mari kita banyak-banyak beribadah, kita banyak-banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang malas sholat tarawih, silahkan pada 10 terakhir ini silahkan laksanakan sholat malamnya, perbanyak zikir, perbanyak doa, karena inilah kesempatan yang sangat luar biasa. Dan pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun memohonkan ampun kepada kita, memohonkan istighfar kepada kita, dan semua urusan pada malam itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dimanapun berada, Lailatul Qadar ini adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perbanyak beribadah, perbanyak berzikir, perbanyak membaca Al-Quran, karena ini adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam di muka bumi ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Kalau ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.